hari ini aku nggak akan bermain game. Hari ini aku akan menonton 7 creepypasta teraneh part 22. Ya, banyak teman-teman yang minta buat aku reaction ini ya, 7 creepypasta. Nah, katanya ini di sebuah game Minecraft yang aneh-aneh ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, share, dan subscribe ya dulu ya. Oke, kalau udah langsung kayak kita tonton Creepypasta teraneh part 22. Wow. Yang pertama, ritual. Wow, ritual. Suatu hari ada dua orang player yang bernama Madison dan Ben. Madison dan Mereka Ben. adalah orang yang suka dengan hal-hal mistis, khususnya yang ada di Minecraft. Wow. Mereka menemukan sebuah artikel di salah satu website yang membahas tentang sebuah ritual di Minecraft. Dikatakan jika pemain melakukan ritual sesuai arahan, mereka dapat bertemu dengan sesosok Slenderman. Peraturan pertama, untuk melakukan ritual ini harus ada dua pemain supaya ritualnya berhasil. Peraturan kedua, pemain harus ada di mode survival dan tidak boleh mengaktifkan cheat. Tujuan akhir dari ritualnya, mereka harus menempatkan 5 blok ancient debris seperti bentuk wither mengelilinginya dengan lava dan menempatkan 3 kepala wither di atasnya. Nah, mereka bermain Minecraft dengan memasukkan seed rituals sesuai arahan dari ritual yang mereka baca di artikel tersebut. Ketika Madison spawn, Madison terkejut dengan banyaknya iron ore di sekitarnya dan diikuti dengan masuknya Ben ke server. Setelah itu mereka pun langsung membuat pickaxe dan mengambil iron itu. Setelah mengambil semua iron, mereka langsung pergi ke dalam goa di sekitar tenang ya teman-teman, ini dan bukan beneran kayaknya ini hoax dalamnya. Mereka seperti sengaja diarahkan menuju Nether oleh seed itu. Tapi di situ mereka belum menyadarinya. Karena hari sudah malam, mereka tidak membuat rumah, melainkan masuk ke dalam goa untuk pergi mining mencari diamond. Ngapain tak lama mining kemudian, ya? setelah mereka sampai di cave yang luas, mereka melihat ada banyak diamond di dekat lava. Mereka merasa sangat-sangat hoki, seperti sangat diberkati oleh seed itu. Setelah mereka mengambil semua diamond yang ada di tempat itu, mereka kembali menuju ke atas sambil mencari iron. Setelah itu, mereka pun membuat diamond pickaxe untuk memindahkan blok obsidian dan membuat portal 3x3. Sebelum mereka masuk ke Nether, mereka memutuskan untuk mencari buku looting agar mencari Wither Skull lebih mudah. Saat sore hari, tiba-tiba Ben mendapatkan buku looting 2 dan langsung memberikannya ke Madison. Mereka benar-benar seperti diberkahi oleh seed itu. Setelah mengenchant swordnya dengan looting 2, mereka memasuki Nether dan mencari ancient debris terlebih dahulu. Singkat cerita, mereka telah menemukan 5 ancient debris selama mining kurang lebih 1 jam. Kemudian, mereka lanjut pergi mencari fortress sampai akhirnya menemukannya. Di fortress itu, mereka juga berhasil mendapatkan 3 kepala wither. Setelah mereka mendapatkan semua barang yang dibutuhkan untuk membuat ritual, mereka bergegas kembali untuk membuat ritualnya. Mereka membuat ritualnya di bukit dengan mengikuti arahan dari artikel yang mereka baca. Tapi setelah mereka melakukan ritualnya, tidak terjadi apa-apa. Namun beberapa saat kemudian, ada buku muncul dari atas langit. Setelah dibaca, tulisannya adalah saatnya kalian mati. Membaca hal itu, mereka langsung panik dan membuang buku tersebut ke lava. Namun beberapa detik kemudian, ada Slenderman yang muncul dari atas langit mengejar mereka sampai akhirnya mereka mati. Emang ada Slenderman di Minecraft? Ya mati dong. Hehe, mati. Setelah itu, dikabarkan Madison dan Ben terkena penyakit demam yang sangat parah. Bisa kayak gitu seperti seolah-olah ada setan yang masuk ke tubuh mereka. Waduh. Yang kedua, detik. Oke, kali ini ada jump scare-nya. Cerita ini terjadi 1 tahun yang lalu. Ada seorang player bernama Kelvin yang bermain Minecraft mode single player dan sedang bermain survival sendirian di world-nya. Seperti player Kenapa nggak harus pada pakai teman umumnya, gitu loh? Di awal dia menebang pohon, membuat tools, mining, dan membuat sebuah rumah. Setelah membuat card skull di furnace, Kelvin membuat torch dan memasangkannya di dalam rumahnya. Usai melakukan itu, Kelvin memutuskan untuk pergi mining mengambil beberapa iron. Karena dia berpikir sudah saatnya dia mengupgrade tools-toolsnya menjadi iron tools. Ketika berada di dalam goa, Kelvin menemukan beberapa iron di situ. Namun saat sedang mengambil iron itu, dia tiba-tiba terkena efek blindness dan ternyata di belakangnya muncul sebuah kepala kaget aku udah. yang langsung Wih, bikin jam sekarang aja ini. Setelah beberapa saat,
kepala itu menghilang bersamaan dengan efek blindness-nya. Saat itulah Wih, Kelvin serem takut banget sih. dan memutuskan Kok serem untuk keluar banget sih dari ini? cave itu. Sesaat Aduh. setelah itu, anehnya tiba-tiba saja jalan keluarnya terhalangi oleh sebuah dinding batu. Dia sedikit terkejut, tapi langsung bergegas menghancurkan dinding itu dengan pickaxe-nya dan menaruh torch Ayo, untuk terus. penerangan. Setelah selesai menghancurkannya, dia langsung bergegas naik untuk kembali Ayo ke pulang. permukaan. Ayo. Dia menelusuri jalan keluar cave itu selama 3 menitan. Namun anehnya, dia malah balik lagi ke tempat di mana ia menemukan iron tadi. Apa Di dia situ muter-muter Kelvin ya? baru menyadari bahwa dia hanya berputar-putar di tempat yang sama dan malah menemukan torch yang telah ia taruh sebelumnya. Di situ Kelvin mencoba lagi untuk terus berjalan keluar dari goa, tapi ia malah balik lagi ke tempat itu. Ketika Kelvin menekan F5 di keyboardnya, betapa kagetnya saat mengetahui di belakangnya ada kepala seram itu lagi. Namun saat menekan F5 lagi di keyboardnya, sosok itu telah menghilang. Kelvin panik dan mencoba untuk menggali ke atas. Sampai akhirnya dia berhasil sampai ke permukaan. Namun di situ, Kelvin melihat adanya pilar 3x3 berwarna hitam. Saat Kelvin ingin menghancurkannya, dia tidak bisa melakukannya. Kelvin seperti ada di mode adventure. Lalu tiba-tiba pilar 3x3 itu menghilang dan menyisakan lubang di bawahnya. Saat Kelvin melihat ke bawah, setelah itu, dirinya seperti ditarik oleh kepala itu dan dibawa ke lubang pilar hitam. Dan sedetik kemudian, pilarnya kembali muncul dan ia pun mati karena terjepit pilar tersebut. Wow. Waduh, serem. Serem. Yang ketiga, Friend Live Server. Cerita ini diawali dengan orang bernama David dan Uli yang sedang bermain Minecraft dengan player Minecraft lainnya. Dan mereka bermain di servernya David. Tak lama kemudian, teman-teman David pergi untuk bermain di server Hypixel. Kini hanya tinggal David dan Uli yang ada di server itu. Di situ, Uli memutuskan untuk pergi mining saja di malam hari. Sedangkan David ngapain mining malam-malam hari? Kan bisa besok. David melihat sebuah sign milik Uli bertuliskan, "Mengapa orang kaya tetap kaya?" Uli pun menjelaskannya panjang lebar, namun David tidak mengerti. Setelah bermenit-menit mereka membicarakan tentang kekayaan, tak terasa Minecraft-nya sudah pagi hari. Tak lama kemudian, Uli mengatakan kalau dia melihat ada player lain yang bergerak di kejauhan. Tapi David meyakinkan Uli bahwa itu hanyalah seekor Enderman. Setelah itu, Uli memutuskan untuk pergi mining. Sedangkan David akan memanen tanaman dan memberi makan sapi. Tapi ketika David sedang memberi makan para sapi, dia melihat ada player lain yang sedang berdiri di atas bukit, lalu menghilang. David pun langsung memberitahunya kepada Uli. Jangan-jangan itu temannya lagi? Sama seperti teman mabar sebelumnya yang bernama Blue Deal. Lalu, David juga menunjukkan tempat dia melihat skin Blue Deal kepada Uli. Di situ, Uli menyuruh David untuk mengecek server page-nya, supaya tahu siapa saja yang online di dalam server David. Namun selesai David mengeceknya, server page-nya menunjukkan hanya mereka berdua yang sedang online. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk tidur saja. Dan pagi harinya menekan tombol keberuntungan agar hari di Minecraft-nya selalu berjalan dengan lancar. Tetapi ketika David sedang berjalan di sekitaran rumah, tiba-tiba ada seseorang yang sedang berdiri di balik jendela lalu menghilang begitu saja. Lagi-lagi skinnya nampak sama dengan teman mereka sebelumnya, yaitu Rocker Girl. David pun bilang ke Uli bahwa dia melihat Rocker Girl di balik jendela. Dan dia yakin dengan pasti bahwa Rocker Girl yang dilihatnya tingginya sampai 3 blok. Di situ David mulai agak ngeri. Tak lama kemudian, untuk yang kesekian kalinya, mereka melihat temannya lagi, yaitu iCover, sedang masuk ke tempat mining. Mereka pun penasaran dan langsung menghampiri tempat mining. David dan Uli berpencar untuk mencarinya. Namun setelah mereka mencari-cari di tempat mining, mereka malah bertemu teman mereka lagi, yaitu Moslovling, yang loncat masuk ke dalam lava, namun tidak ada tanda kalau dia telah mati di chat. Karena mereka mulai takut, jadi mereka memutuskan untuk kembali saja ke rumah mereka. Tapi saat mereka melihat ke arah langit, mereka tidak melihat adanya satupun bintang. Setelah mereka sampai di rumah, tiba-tiba di kejauhan ada petir yang menyambar-nyambar, padahal tidak ada hujan sama sekali.
Setelah dipikir-pikir, ngebug itu ternyata kayaknya. tombol keberuntungan yang mereka harapkan tidak bekerja. Mereka malah mendapatkan kesialan. Kemudian Uli bilang dia melihat sesuatu di luar rumah dan memutuskan untuk mengeceknya. Tapi saat mereka mengeceknya, betapa terkejutnya mereka Itu kan melihat teman-temannya teman-temannya. sedang berdiri di sana dan langsung mengejar mereka berdua. Ayo, Di situ lari, David dan Uli lari. yakin bahwa itu bukanlah teman mereka, Lari. melainkan hantu. Jadi mereka langsung bergegas kabur ke goa. Beberapa saat kemudian, Uli mulai merasakan hal aneh terjadi di Minecraft-nya. Dan dia tiba-tiba keluar dari server. Kini tinggal David sendirian dan dia mulai ketakutan. David iseng-iseng melihat-lihat sekitarnya sambil menunggu kedatangan Uli. Namun David malah menemukan sebuah sign yang bertuliskan "Kamu terjebak". Dan tiba-tiba Waduh, serem banget sih. yang keempat, Stitch Bunny. Stitch Bunny. Ada seorang player bernama Tony yang sedang bermain di server publik dan baru saja pulang ke rumahnya di malam hari. Kemudian pergi tidur. Tapi Itu bukannya anehnya kelinci ya, setelah Bunny Tony itu? tidur, langitnya Iya sih, masih kayaknya. terlihat malam. Kayaknya sih Bunny. Karena Bunny dia itu pikir kelinci. itu error dari servernya, jadi Tony memutuskan untuk berjelajah di malam hari. Saat dia berjalan-jalan, Seharusnya di tidur. situ dia menemukan adanya sebuah chest yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Saat dibuka, isinya adalah sebuah buku tentang cara untuk membuat boneka kelinci. Caranya adalah seperti berikut. Mendapatkan kelinci, membunuh kelinci, mengunyah, dan mengisinya. Karena ingin membuktikan tulisan itu, jadi Tony pun pergi untuk membunuh kelinci. Tapi saat dia membunuh kelinci itu, tiba-tiba torch di sebelahnya malah menghilang. Dan anehnya, nama dropan item dari kelincinya adalah Rabbit Body. Heran dengan hal itu, dia pun membawanya ke rumah dan mengcraftingnya. Akan tetapi dia tidak tahu cara mengcraftingnya. Jadi dia pergi keluar untuk berpikir sejenak tentang cara craftingnya. Tak lama kemudian, muncul seseorang menggunakan skin illusioner yang mengaku bahwa dia tahu cara untuk mengcrafting kelinci tersebut. Tony akhirnya memberikan Rabbit Body itu kepada orang tersebut. Dan orang itu pun pergi ke rumah Tony untuk mengcraftingnya. Namun di sini anehnya lagi, Tony disuruh untuk menunggu di luar selagi orang itu mengcrafting. Setelah selesai mengcrafting, orang itu hanya mengucapkan selamat tinggal dan pergi begitu saja. Saat Tony mengeceknya, dia terkejut kelincinya hidup dan terlihat sangat creepy. Seketika layar Tony berubah menjadi abu-abu dan kelinci itu mulai agresif menyerang Tony. Dia pun dikejar-kejar oleh kelinci itu sampai masuk ke dalam goa. Tapi sayangnya Tony salah masuk goa dan berujung terjebak di goa Tony itu. dodol, Tony dodol. Mati oleh kelinci tersebut. Oke, ini apa Yang lagi? kelima, Soul Sand Desert. Oh, agak seram jumpscare-nya. Seorang player bernama Ray sedang gabut di kehidupan nyata dan memutuskan untuk bermain Minecraft untuk menghibur dirinya. Di awal, dia sedang mencari-cari village untuk dijadikan rumah sementara olehnya. Namun setelah lama mencari-cari village dan di melewati pegunungan beberapa es. biom, dia tak kunjung menemukannya. Saat di perjalanan, dia juga menemukan sebuah keanehan, di mana ada grass tapi berwarna gelap. Mengira Apa itu ini hanya ngebug bug, ya? Jadi dia menghiraukannya saja. Karena Ray tidak menemukan adanya village, jadi Ray memutuskan untuk mengambil kayu, membuat pickaxe, dan pergi mining ke bawah tanah untuk mendapatkan cobblestone dan beberapa coal. Beberapa menit kemudian, dia menemukan lumayan adanya dapat diamond dan lagi juga ya. dungeon. Tapi anehnya, dungeon banyak itu sekali zombie itu. berbeda dari dungeon lain. Di dungeon itu terdapat sweet berries, vines, dan juga mossy cobblestone yang seharusnya tidak sebanyak itu. Setelah dia membunuh zombie-zombie yang ada di situ, dia mulai apa ini? mengambil Apa mossy itu? Aku nggak cobblestone pernah lihat tersebut. loh di Karena Minecraft. dia telah menemukan banyak mossy cobblestone, jadi dia terpikirkan untuk membuat sebuah rumah dengan memakai blok mossy Bahaya, cobblestone. membuat Setelah rumah Ray dari selesai iki. membuat rumah Gak bahaya dan toh. menghiasinya, Ray Hehe. merasa ada yang kurang dengan rumahnya. Yang ternyata dia belum memiliki glass untuk membuat jendela. Jadi akhirnya Ray pergi ke desert biome untuk mencari banyak sand. Oke, Ketika berada di desert biome dan sedang mengambil sand dengan shovel, dia terpikirkan untuk sekalian saja mencari desert temple. Di kejauhan, Ray melihat sebuah desert temple. Tapi saat didekati, anehnya apa itu? temple itu berwarna Desert gelap. temple Dan membuat saat apa itu? Ternyata itu bukanlah desert temple pada umumnya,
melainkan sebuah tempel yang berbeda yang terbuat dari Soul Sand. Oh, Soul Sand. Itu Ray bingung. Soul Sand. Apakah itu update dari Soul Minecraft Sand. atau Aku hanya lupa, guys. sebuah bug saja? Setelah itu, Ray mengecek Google untuk mencari tahu. Tapi sayangnya, tidak ada penjelasan apapun tentang tempel Soul Sand yang ditemukannya. Waduh, Kemudian, ini kayaknya dia misterius kembali ke nih. Minecraft dan memutuskan untuk masuk ke dalam tempel itu. Saat Ray mengecek ke bawah dan mengecek isi chestnya, anehnya dia hanya menemukan 4 kepala wither di masing-masing chest. Dan juga sebuah buku bertuliskan, kamu datang ke sini, untuk apa? Di Iya. situ Ray mulai sedikit bingung Oh, kayaknya ini dan Indonesia memutuskan ini kayaknya. untuk kembali. Kayaknya Tapi Indonesia. saat pulang, dia malah mengambil satu stack soul sand Ngawur, untuk ngawur malah berjaga-jaga. ngambil tuh. Ketika Ray pergi dari tempel itu dan iseng mengecek tempel tadi, tempel itu sudah menghilang. Saat itu pun, Ray bergegas untuk langsung pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, dia ingin naik ke lantai atas dulu untuk menyimpan Wither Skull-nya. Tapi dia malah dikagetkan oleh sesuatu. Dirinya melihat adanya orang dengan skin tekstur Soul Sand sedang berdiri di samping tangganya. Melihat hal itu, Ray tanpa pikir panjang langsung pergi keluar rumahnya dan menggali ke bawah tanah. Lalu pergi tidur. Ketika Ray kembali mengecek rumahnya, di depan rumah Ray sudah ada sign yang bertuliskan, "Mengapa kamu mencurinya?" Di situ, Ray mencoba membalas pesan dari sign tersebut dengan menanyakan siapa orang yang ada di wall Siapa itu. kamu? Beberapa saat kemudian, saat Ray ingin meletakkan barangnya ke chest bawah, ada suara pintu terbuka. Ih, apa itu? Saat dilihat, ternyata Siapa itu? tulisan sign-nya sudah berubah menjadi mati. Wih, Ray pun serem langsung banget. ketakutan dan bersembunyi di dalam rumahnya. Tapi tiba-tiba, semua blok di rumahnya berubah Soul Sand, menjadi Soul netherrack. Sand. Oh, Dia netherrack. mencoba menggalinya dengan Netherrack. pickaxe dan terlihat world-nya juga berubah menjadi netherrack. Ray Waduh, turun ke bawah serem banget dan ya. membuka jalan dengan memining netherrack yang mengganggu. Tapi saat melihat ke depan, Oh red iya, putih itu apa itu? muncul. Buset, nggak gitu banget dah ini. Jantung aman banget. Yang keenam, kau jadi tunnel. parah jantung. Dua orang player bernama Simon dan Remy Aduh. sedang bermain Minecraft Aduh, jantung. Survival dan Aduh. sudah memiliki rumah di atas laut. Di situ Simon sedang mengecek tanamannya yang lama sekali tumbuh, sedangkan Remy sedang menggali ke bawah Serem tanah banget ya untuk jumpscare-nya. mencari diamond. Sound Setelah effect-nya itu, itu loh, Simon bikin menghampiri Remy ke bawah tanah dan di kupingnya situ itu loh. Remy bilang kalau Serem. dia sudah mining ke bawah sampai ke tempat deep slate untuk mencari diamond. Namun saat Simon mengecek ke bawah, kedalamannya hanya mencapai sekitar 30 blok. Di situ Remy bingung, kenapa kedalamannya hanya sampai segitu saja. Padahal seharusnya dia sudah menggali lebih dalam ke bawah, tetapi kini sudah terisi kembali. Mereka mengira bahwa itu hanyalah glitch atau nge-lag dari Minecraft-nya. Jadi mereka menghiraukannya. Nge-lag ya. Remy pergi ke rumah untuk meletakkan barang-barangnya dan Simon sedikit menggali tempat itu. Namun saat Simon pergi ke atas, mining beberapa coal dan balik lagi, Oke. tempat itu semakin menyempit. Ih, Di situ Simon mengira Aneh, Remy lah yang aneh mengisi banget kembali tempat itu. Namun Remy mengatakan bahwa dia dari tadi belum kembali ke tempat mining. Ini artinya ada sesuatu yang tidak beres. Dan ping mereka normal-normal saja. Berarti itu bukan karena lag. Remy pun menghampiri Simon dan dia juga kaget melihatnya. Tak lama kemudian saat mereka berdua naik ke atas, ada seekor domba merah yang lewat. ih. Oh, domba Tapi mereka saat itu. dicek, domba itu sudah tidak ada. Karena hari sudah malam, jadi mereka pergi untuk tidur. Di pagi hari, mereka mengecek domba-domba mereka dan jumlahnya tetap sama, tidak berkurang. Saat Simon mining lagi ke bawah, lagi-lagi terowongan yang ada di salah satu tempat menyempit. Beberapa saat kemudian, saat Simon dan Remy selesai mengecek terowongannya, tiba-tiba terowongan itu telah sepenuhnya tertutup. Aneh. Remy berpikir Kok bisa hilang bahwa ya? merestart server mungkin adalah pilihan terbaik. Jadi Remy pun merestart servernya. Setelah Simon dan Remy join lagi, komputernya Remy mulai sedikit lemot dan FPS-nya turun dengan sendirinya. Mereka berdua pun mengecek goa itu lagi dan ternyata kini goa 3x3-nya yang sekarang tertutupi. Ini menandakan bahwa merestart server adalah cara yang tidak berguna. What? Simon khawatir kalau tempat mining mereka akan terus tertutupi Aduh, hingga ke kok atas. buluku merinding Beberapa ya menit teman-teman. kemudian ketika mereka sedang mengecek tempat-tempat di sekitaran goa, ada benda hitam yang lewat. Apa itu? Melihat hal itu, mereka semakin takut dan merasa diawasi.
Ketika mereka berada di atas tempat farming mereka, dari kejauhan benda hitam itu terlihat lagi dan sekarang sedang memasuki goa. Ternyata saat mereka berdua menghampiri goa, goanya sudah hampir tertutupi semua oleh stone block. Karena panik, jadi Simon dan Remy masuk ke rumah. Di situ Remy bilang kalau komputernya semakin lemot dan FPS-nya terus turun. Dan Remy menceritakan kalau dia sebenarnya hanya mempunyai RAM 2 GB di komputernya. Namun setelah Remy mengeceknya di device specification, di situ tertulis RAM-nya hanya 1 GB. Saat Remy melihat casing dari komputernya, satu RAM-nya telah terbakar dan menjadi gosong. Di situ Remy mulai mengalami lag parah sampai komputernya mengeluarkan suara dan akhirnya Remy left the game. Beberapa saat kemudian, Simon juga mendengar suara bising dari komputernya dan dia pun panik dan setelah itu menghentikan servernya sekaligus menghapusnya. Wow. Yang ketujuh, Ravenous Chess. Oke, yang terakhir. Ada sebuah cerita tentang dua orang player Minecraft bernama Hugo dan Mevin yang menaruh raw meat terlalu banyak di chest dan didiamkan terlalu lama. Dan inilah ceritanya. Hugo dan Mevin sudah bermain survival sekitar 3 mingguan di suatu server publik di Minecraft. Dan Mevin sudah mendapatkan satu stack penuh raw meat di dalam satu double chest. Dia bisa mendapatkan sebanyak itu karena dia sangat rajin membreeding sapi-sapinya. Setelah itu mereka pergi ke tempat parkour building yang telah dibuat oleh Hugo. Dan Mevin bilang kalau dia akan balapan parkour dengan Hugo nanti. Ketika Hugo sedang berjalan-jalan di sekitaran rumah, Mevin mengatakan bahwa dia menemukan tempat yang sudah lama dibuang oleh seseorang. Di situ dia juga menemukan secret button dan setelah dipencet, ternyata di situ ada chest yang isinya banyak sekali kayu. Di situ, Hugo memberi peringatan untuk tidak mengambil barang sembarangan yang bukan miliknya. Namun, Mevin tetap mengambilnya dan membawanya pulang. Di malam hari, mereka memutuskan untuk memburu hostile mob. Tapi saat mereka baru saja selesai memburu mob dan ingin tidur, Mevin bilang kalau daging yang ada di chestnya menghilang sebagian. Di situ Mevin marah dan berpikir untuk mencari pelaku dari pencurian daging tersebut. Sedangkan Hugo disuruh untuk menjaga chestnya agar dagingnya tidak hilang lagi. Namun setelah mencari sekitar 30 menitan, Mevin tidak menemukan adanya tanda dari kehadiran seseorang di sekitar rumahnya. Mevin akhirnya kembali ke rumah. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba daging yang ada di chestnya kini menghilang semua. Padahal Hugo sudah memastikan tidak ada satupun orang yang masuk ke dalam rumah mereka. Di situ Mevin mengira kalau Hugo lah yang telah mencurinya. Dan Hugo pun diusir dari rumah. Tak lama kemudian, Mevin tiba-tiba mengechat, "Tidak!" dan meminta Hugo kembali ke rumah. Tapi sebelum Hugo sampai ke rumah, muncul tulisan, "Mevin telah dimakan." Bingung dengan hal itu, Hugo datang mengecek rumahnya. Saat melihat kamarnya, chestnya sudah memiliki mata. Ketika Hugo membukanya, dia langsung mati dimakan oleh Ravenous chest itu. What? Oke guys, jadi itulah dia 7 creepypasta teraneh part 2. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai sini aja. Kalau kalian suka ya kita lanjut part 2. Kalau kalian suka ya di 7 creepypasta teraneh di part 23 ini udah ada nih ya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa di next video. Dadah!